Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih membahas mengenai simpati negara pada korupsi. Yang menarik pada revisi Undang-Undang KPK dan juga RUU Tipikor, terutama Bang Elman, banyak pasal-pasal yang seperti Pak Bibit bilang pelemahan pemberantasan korupsi. Kalau Bang Elman malah bilangnya ini KPK memang rencananya mau dibubarkan seperti itu. Yang menarik adalah pendapat dari Pak Mahfud MD yang mengatakan koruptor ini memang perlu diberikan hukuman mati karena segala upaya untuk memberantas itu seakan-akan tidak mengurangi korupsi yang terjadi di Indonesia, Bang. Ya kan sebetulnya begini, kan dari awal kan kita udah sepakat bahwa korupsi itu adalah kejahatan luar biasa. Jadi bukan kejahatan biasa, luar biasa. Karena luar biasa, maka memang pendekatannya tidak boleh seperti som-som kuku gitu. Ya memang harus panas gitu ya. Nah, makanya sebenarnya saya sangat sependapat dengan Pak Mahfud MD itu. Bahkan kalau saya tadi ekstrim, ada lagi nggak hukuman yang lebih berat dari hukuman mati? Karena terus terang kalau kita pelajari dari masa ke masa, terutama belakangan ini, perbuatan korupsi di Indonesia ini sepertinya sudah dianggap perbuatan yang tidak memalukan. Dan itu kan bisa kita lihat seperti yang kita jelaskan tadi itu kan, ketika ada pejabat sudah tersangka, bahkan ada pejabat yang sudah pernah keluar dari penjara, kembali kepada masyarakat, masih paten-paten. Karena duitnya masih banyak. Dan dia masih dihormati, diarak. Bahkan ketika pulang dari pesawat, di bandara dia diarak, ditepung tawari dan sebagainya. Nah ini berarti kan sepertinya masyarakat sudah berbeda pemahamannya tentang perbuatan korupsi. Ya. Nah kalau perbuatan korupsi ini didekati lagi dengan hukuman yang minimal, hukuman yang sepele, saya pikir nanti beberapa tahun yang akan datang muncul persyarat akan menjadi wali kota, menjadi bupati, menjadi gubernur, bahkan menjadi kepala negara, tidak lagi mempersoalkan pernah atau tidaknya tersangkut dengan kasus pidana. Jadi bahkan kan sering kita lihat sudah jelas tersangka masih bisa masuk dalam pilkada, dan setelah terpilih jadi gubernur langsung disidangkan. Bahkan setelah dilantik jadi wali kota, melantik eselon juga. Dia di penjara, bahkan dia sudah di penjara gitu. Nah, ini terus terang saya tuh terus terang nggak habis pikir, ini pemerintah ini paham nggak tentang akibat daripada perbuatan korupsi ini. Jadi di satu sisi selalu berpidato, mari kita berantas korupsi, mari kita bumianguskan korupsi ini, mari kita enyahkan para koruptor ini. Tetapi faktanya Anda lihat, bayangkan rancangan undang-undang ada tipikor sekarang. Kalau saya beberapa kali saya dengar ketua KPK, wakil ketua KPK, mereka mengatakan sebetulnya undang-undang tipikor sekarang ini masih punya gigi, masih punya sudah berjalan baik, bahkan sudah berjalan baik. Yang kalaupun mau direvisi, ya mestinya harus menambah kekuatan kan, tidak melemahkan. Nah ini saya nggak tahu bagaimana waktu itu Menteri Kehakiman dan Hukum dan HAM itu masih berkilah gitu ya. Jadi ya kalau rancangan undang-undang ini misalnya datang dari misalnya bukan dari pemerintah, ya mungkin bisa dipahami. Tapi ketika rancangan undang-undang ini walaupun belum rancangan undang-undang, kayaknya ditarik, ini datang dari pemerintah, buat saya itu aneh. Aneh kalau dikatakan misalnya, ya ini supaya KPK lebih fokus yang besar-besar loh. Makanya sebenarnya yang kita persoalkan kan bukan jumlahnya sih, ya perbuatannya, perbuatan korupsi itulah yang harus kita perangi. Mau 1 juta, mau 10 juta, bahkan sampai 1 triliun.
Kan begitu. Nah, Bang, yang menarik adalah tadi kan kita sempat bahas mengenai efek jerak. Efek jerak itu perlu sekali kan, supaya bisa memberikan rasa takut bagi yang sudah melakukan korupsi, bahkan yang belum, untuk mengurungkan niatnya. Yang menarik di sini sanksi minimum bagi korupsi, Bang, itu dulu minimal 4 sampai 20 tahun. Nah, ini kemudian berubah menjadi kurang lebih dipatok 1 tahun dengan maksimal 7 tahun. Nah, gimana efek jerak? Jangan-jangan yang nyolong ayam gitu lebih besar gitu hukumannya dibandingkan korupsi yang mungkin berapa puluh miliar. Ya, kalau selama ini kan prakteknya kan kalau maling ayam kan langsung digebukin. Malah dia dihukum, dihakimi oleh maksa kan, sampai mati kan gitu kan. Tapi kalau para koruptor kan diantar pakai mobil yang ber-AC kan, lalu ditaruh juga di penjara ber-AC lagi kan gitu. Nah ini jadi memang ya kalau kita ya itu yang kita katakan salah satu kekeliruan itu. Loh, kenapa nggak sekalian aja kita 0 tahun aja gitu, sekalian aja gitu, alias ya KPK bubarin aja. Jadi mungkin bagus kita tanya pemerintah, niatnya pemerintah itu apa? Apa masih benar niat pemerintah itu mau berantas korupsi? Benar nggak? Jangan-jangan kita yang salah. Kita masih menganggap pemerintah masih berniat untuk membantu korupsi, tapi faktanya enggak. Jadi kita yang dianggap sinting gitu ya. Jadi ini yang kita apakan. Jadi, nah makanya jangan salahkan kalau ada yang berpendapat, ini malah mungkin persiapan untuk diri mereka yang akan berakhir beberapa tahun. Sudah tidak punya kekuatan setelah 2014. Kan, faktanya kan banyak para menteri setelah selesai menjabat baru masuk penjara. Nah, sekarang ini kan, nanti mungkin berlaku untuk mereka juga nih. Jadi pemerintah yang akan datang periksa lagi. Katakanlah misalnya kayak Senturi, misalnya. Ini kan Senturi ini kan kalau tidak selesai sekarang ini kan nanti pemerintah yang akan datang buka lagi itu kasus misalnya pengempang pajak ini. Ya sekarang mungkin tenang-tenang, nanti pemerintah akan datang buka lagi. Nah, akhirnya kerja kita itu aja tuh sih. Betul. Ini bagaimana juga ingin memberikan pendapat, kita kembali ke pemirsa. Sudah ada Pak Wiryo dari Banjarmasin. Selamat pagi, Pak Wiryo. Halo. Ya, Pak Wiryo. Halo. Selamat pagi. Silakan, Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini kan kalau kita lihat orang-orang yang korupsi itu kan orang yang lagi berkuasa. Jadi kekuasaan itu cenderung korup, itu ada diem ini tepat sekali. Karena wajar saja lah ada pelemahan terhadap undang-undang tipikor karena undang-undang tipikor yang mematikan itu sama dengan membunuh mereka sendiri, nggak mungkin. Jadi undang-undang tipikor itu kalau mau dilemahkan ya jelas itu tujuan mereka utamanya itu. Jadi karena ini kejahatan ekstraordinari maka dibutuhkan pula yang namanya penindakan super ekstraordinari. Artinya apa? Jadi di amandemen aja undang-undang 45 itu yang menyatakan pasal yang DPR dan pemerintah yang membuat undang-undang itu dihapus saja, diserahkan kepada lembaga yang super ekstraordinari, yaitu diserahkan kepada pengadilan rakyat, yaitu apabila terbukti dan itu jelas dihukum mati aja. Itu kan rakyat yang mengambil tindakan. Jadi karena tindakan itu tindakan korupsi itu ekstraordinari, maka diperlukan pula super ekstraordinari di amandemen aja undang-undang pasal lebih baik legislasi peraturan di undang-undang parlemen itu yang diserahkan pada mahkamah yang apalah seperti ya, apalah. Baik. Mahkamah Rakyat. Baik, terima kasih banyak Pak Wiryo di Banjarmasin atas pendapat Anda. Berikutnya Pak Taswin. Selamat pagi Pak Taswin dari Cibubur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Taswin. Jadi gini, teman-teman Mbak Afi ya. Ibaratnya koruptor di sini itu seperti hutan lebar yang akan kita tebang dengan pisau dapur. Artinya keseimbangan mafia dengan KPK itu jauh gitu. Ibarat mau perang itu dia pakai bom atom, kita pakai peluru yang cuma satu jumlahnya, lemah sekali. Yang kedua, RUU yang diajukan itu diskriminatif dengan seorang ibu yang mengambil coklat hanya Rp15.000. Diganjar hukuman dan diadili sedemikian rupa, namun 25 juta ini akan dibebaskan. Ini yang terlalu menyolok. Inilah perbuatan mafia. Yang berikutnya saya berharap bahwa
di dalam pemberantasan korupsi yang sulit ini, hukuman yang Bung Herman bilang selain hukuman mati apa? Dirajam aja Bung Herman. Gitu. Kalau dirajam mereka kan masih kena kita tembak di batu kayak apa kalahnya itu, sehingga yang lain nanti dia pikir ulang, wah dirajam bahaya ini. Gitu aja Bung Herman. Baik. Terima kasih Pak Taslim di Cibubur. Ke penelpon berikutnya, Pak Hairi di Bengkulu. Pak Zairi, mohon maaf. Pak Zairi dari Bengkulu. Selamat pagi. Ya, Zairi, Pengharapan Bengkulu. Ya, silakan Pak Zairi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin mengatakan pertama, ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Pertama, bahwa unsur-unsur pelemahan itu sangat kentara sekali. Bahkan mungkin ingin menelanjangi KPK. Diawali dengan terlepas dari salah atau tidak, dimulai dengan Antasari, kemudian dilanjutkan dengan Bibit dan Bibit dan Samarianto, kemudian apa yang dikatakan oleh Menteri Hukum dan HAM betul-betul sangat miris dan sangat prihatin. Coba bayangkan 25 miliar itu kursinya kecil. Kata kecil ini sadar apa tidak Menteri itu mengatakan begitu? Bukan 25 juta Pak Taslim, 25 miliar kecil. Bandingkan dengan yang hanya mencuri coklat, ya, yang hukumannya sekian. Barangkali yang dihukum itu karena kesalahan dia, kenapa tidak besar mencurinya gitu, supaya tidak terhukum. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat itu hanya merupakan lambang dan nama saja yang dipakai, tetapi pada hakikatnya mereka itu adalah DPP-RM. Maksud saya, Dewan Perwakilan Partai mengatasnamakan rakyat. Ini satu-satu yang sangat ironis, yang sebenarnya kita minta diwakili, tapi justru hanya mewakili kelompok dia. Yang ketiga, jangan sampai di amandemen preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar dengan kalimat yang baru berbunyi kira-kira seperti ini, bahwa sesungguhnya korupsi itu adalah hak setiap warga negara. Oleh karena itu wajib dilindungi dan dimeratakan. Terima kasih. Jangan sampai ya Pak Zairi. Terima kasih banyak Pak Zairi dari Bengkulu. Telepon terakhir kita Pak Cipto. Selamat pagi Pak Cipto. Selamat pagi. Pagi Pak. Iya. Gimana? Pak Silakan Pak Cipto. Herman, selamat pagi Bang. Pagi-pagi Bung. Iya, ini gini, Indonesia ini kan negara aneh. Nah, pemerintahnya itu tidak tahu kekayaan warga negaranya. Ini awal semua. Karena apa? Di Indonesia itu tidak ada undang-undang pajak kekayaan. Yang disebut kekayaan itu hanya rumah dan tanah. Sehingga orang di bedeng-bedeng pun kena pajak. Ini yang namanya PBB. Itu awalnya begitu. Jadi negara tidak bisa memonitor kekayaan warga negaranya sendiri dengan mekanisme hukum pajak, karena tidak ada undang-undang pajak di Indonesia. Ya. Satu. Kedua, bahwa institusi pajak di Indonesia itu sebetulnya bebas dari audit. BPK di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu hanya punya kompetensi untuk mengaudit penggunaan uang negara, sehingga sektor pajak ini adalah menjadi lahan dari korupsi. Itu awal. Jadi 2 hal itu tadi, dari undang-undang pajak kekayaan. Yang kedua adalah audit terhadap penerimaan uang negara. Nah, inilah yang dijadikan lahan untuk korupsi. Kemudian Indonesia ini sudah menandatangani dan meratifikasi United Nations Anti-Corruption tahun Convention itu tahun 2003. Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Tinggal mengikuti aja Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Karena apa? Korupsi menurut PBB itu tidak hanya di sektor publik. Itu ada namanya corruption in private sector. Nah, ini yang belum tersentuh. Muncullah kemudian kemarin itu Citibank. Citibank itu dengan adanya private banking itu adalah wahana untuk tax evasion, penghindaran pajak. Baik Pak Cipto, terima kasih banyak kami sudah menangkap maksud Anda. Terima kasih banyak atas partisipasinya, pendapat Anda. Kita akan segera lanjutkan lagi pemirsa pembahasan di segmen terakhir usai jeda berikut ini.